Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 3. Pada video kali ini kita kembali belajar bab 3 tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Bapak berharap pada materi kali ini anak Bapak bisa mengikutinya dengan baik, serius, serta ikut dengan semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak Bapak, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dan guru dan hormat kepada orang lain dengan benar. Ikuti pelajaran kali ini, tidak ada yang bermain, simak sehingga anak Bapak bisa paham dan mendapatkan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak Bapak yang hebat, seperti apa sikap berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Berikut ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua akan selalu berkata lemah lembut kepada orang tua. Kemudian taat kepada perintah ayah dan ibu. Selalu mendoakan, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk meminta ridho kedua orang tua, menundukkan sebagian badan jika melalui orang tua, mendengarkan nasihat keduanya, kemudian yang terakhir selalu memiliki waktu untuk membantu kedua orang tua. Nah, anak-anak hebat, sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama senantiasa mengingat kebaikan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa surga bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Nah, adapun hikmah berbakti kepada orang tua, yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan nikmat surga. Kemudian yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati kedua orang tua. Nah, anak-anak hebat, bagaimana kalau tidak berbakti kepada orang tua? Apa akibat yang akan diperoleh? Akibat tidak berbakti kepada orang tua yang pertama, mendapat dosa besar. Kemudian yang kedua, membatalkan amal baik. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah adalah murka kedua orang tua, sedangkan ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Kemudian kita masuk bagian yang kedua tentang berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa membaca, menulis dan berhitung adalah karena jasa para guru. Adapun ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru, mereka akan selalu bersikap merendah, mendengarkan nasihat dan hikmah dari guru, selalu berdoa memohon ampunan untuk guru, memperhatikan anak-anaknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengan guru, meminta izin jika ingin bertanya dan menemui guru, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun hikmah berbakti kepada guru, yang pertama memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci kesuksesan. Yang keempat, menjadi pribadi yang tulus. Yang kelima, bernilai ibadah. Nah, anak-anak Bapak, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru, yang pertama merasa kebodohan selama hidupnya. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga,
tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Nah, anak-anak hebat kelas 3, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu menghormati orang lain. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai kepada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, yang satu suku ataupun berbeda suku. Semua orang punya hak untuk dihargai dan dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap orang lain lebih hina. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain adalah sopan dan santun dalam berbicara. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan. Yang ketiga, memiliki sahabat bukan karena kaya, cantik atau satu suku. Yang keempat, menghargai pendapat ketika diskusi. Yang kelima, memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi. Kemudian yang terakhir, mendahulukan orang yang lebih tua. Itulah cara ataupun ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. Mudah-mudahan ini ada pada diri anak-anak hebat Bapak kelas 3. Nah, anak-anak Bapak, adapun hikmah menghormati orang lain, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hikmahnya adalah rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang kedua, punya rasa malu. Yang ketiga, tulus membantu orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang pemaaf. Yang kelima, menyayangi tanpa pilih kasih. Nah, adapun akibat orang yang tidak menghormati orang lain, maka ia akan dijauhi teman. Tidak ada yang membantu ketika kesusahan, tidak dipercaya apa yang dia ucapkan. Kemudian yang terakhir, hatinya tidak tentram. Nah, anak-anak Bapak yang sangat hebat, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami materi kali ini. Dan terus belajar di rumah, belajar dan belajar, tingkatkan prestasi dan pemahaman dengan cara mengulang-ulang pelajaran di rumah. Kemudian, sebagai penutup, Bapak berharap anak-anak Bapak menjadi anak yang soleh dan soleha, menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati orang lain. Terima kasih. Sebagai motivasi, sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, kemudian orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas 10 kebaikan. Kita tutup materi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.